졌으면 절대 가만 안 있었습니다. 무슨 사이인데? 고마워요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Positively Yours yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Untung aja kejadian tersebut tidak membuat cedera yang terlalu parah kepada Dojun, tapi dia harus tetap dirawat untuk beberapa hari. Awalnya Dojun itu nggak mau dirawat karena katanya kan banyak hal yang harus dia selesaikan, apalagi kan kantornya baru diporak-porandakan sama si mak lampir. Cuma dibilang sama Hiwon, udah nggak apa-apa, turutin aja apa kata dokter, karena Hiwon juga nggak mau kalau misalkan terjadi sesuatu kepada Dojun. Dan kata Hiwon, dia juga udah baik-baik aja kok, dan juga ya udah kayak jalani aja gitu. Dan di kantor mereka, di timnya Hiwon terutama, itu mereka juga gak nyangka tentang informasi tersebut, tapi Hiwon dibelain sama bosnya dia. Terus kan sebenarnya Hiwon tuh disuruh balik aja sama Dojun karena Hiwon udah lama banget di sana dan dia nggak enak sama Hiwon, tambah lagi dia kurang tidur. Tapi Hiwon bilang nggak apa-apa, ntar lagi dia pulang setelah Dojun makan dan juga minum obat. Dojun juga sebenarnya senang-senang aja kalau misalkan Hiwon tuh ada di sana ya kan. Lalu disuapin lah si Dojun tuh sama Hiwon. Awalnya dia itu malu-malu tapi akhirnya mau, dan mereka juga sempat mau kiss tapi diganggu sama sekretarisnya Dojun. 두준아. Kebetulan pada saat itu juga ada Sehyun datang karena dia juga nggak enak melihat Dojun gara-gara emaknya dia ya kan. Tapi Dojun bilang sama Sehyun bahwa dia itu baik-baik aja. Cuma Sehyun tetap aja nggak enak sama Dojun dan minta tolong sama dia agar Dojun menyadarkan emaknya karena dia juga udah bingung banget. Terus dia juga minta maaf sama Hiwon atas apa yang terjadi. Tapi Hiwon bilang dia juga baik-baik aja dan udah nggak apa-apa, nggak usah terlalu memikirkan hal itu. Toh semua juga udah aman-aman aja. Sementara itu Dojun minta tolong sama sekretarisnya untuk mencari tahu tentang penilaian tersebut yang dibilang curang sama si mak lampir. Yang ternyata memang nama Dojun ada di sana, cuma dia salfok sama ada sebuah perusahaan gitu yang disuruh cek juga sama si sekretarisnya. Dan masalahnya juga adalah CCTV-nya itu dihapus sama si mak lampir. Dia seolah-olah menghilangkan jejak agar Dojun itu nggak bisa nge-retake apa yang dia lakukan. 나였으면 절대 못하지. 가요? Keesokan harinya di kantor, beberapa orang menghujat Hiwon, bahkan mereka itu menceritakan yang aneh-aneh gitu loh, tentang kecurangan dan segala macam. Tapi Hiwon dihibur sama Minwook dan dibilang sama Hiwon itu udah hal yang biasa dan dia tidak terlalu memikirkan juga, dan dia mencoba untuk kuat. Namun masalah lain datang lagi nih. Tiba-tiba juara kedua dan juara ketiga bos-bos mereka masing-masing datang menemuin bosnya Hiwon. Dia marah-marah karena katanya tuh kan si mak lampir membatalkan kompetisi tersebut, sehingga anggota-anggotanya dia jadi murung banget. Dan mendengar hal itu Hiwon gak terima, lalu dia pergi menemuin si mak lampir dan protes tentang hal tersebut. Tapi si mak lampir bilang bahwa dia nggak peduli sama sekali, dan kalau misalkan mau protes dan mau ngomong sama dia, silakan melalui sekretarisnya aja, katanya gitu. Terus dibilang sama Hiwon, dia bakal mengajukan keberatan secara resmi untuk penilaian kontes itu. Setelah Dojun mendengar hal itu juga, dia langsung menemui si mak lampir dan menyuruh orang-orang yang ada di situ keluar semua dan mengatakan kepada si mak lampir kalau misalkan terjadi sesuatu sama Hiwon, dia bakal membuat si mak lampir ini menyesal. Dan dia juga membahas tentang hidden partner yang juga ada kan di dalam juri tersebut, dan si mak lampir mulai ketar-ketir. Setelah itu Dojun mengundang juara 1, juara 2, dan juara 3. Dia menawarkan beberapa penawaran gitu, ada 2. Yang pertama, mereka itu tetap mau dilanjutkan kompetisinya cuma dinilai ulang gitu. Atau yang kedua, mereka menerima kompensasi berupa uang. Nah, ternyata ketiga pemenang itu memutuskan untuk tetap melakukan penilaian ulang, tapi itu ada tambahan yang diusulkan sama Hiwon, gimana kalau misalkan mereka unggah ke YouTube jadi publik aja yang menilai gitu. 왜 무알콜인지 물어봐도 됩니까? Setelah itu Dojun juga penasaran kenapa Hiwon itu membuat tema bir tanpa alkohol. Nah, dibilang sama Hiwon itu dia terinspirasi dari ibunya yang sering banget minum, karena kan terlalu banyak minum alkohol itu nggak bagus untuk kesehatan. Jadi Hiwon bilang itu dia terinspirasi. Dan kebetulan Dojun mengundang ibunya Hiwon untuk makan malam pada hari itu, dan sengaja Dojun kasih waktu ruang untuk mereka berdua, dan Dojun pura-pura menelpon karena ada klien katanya. Dan untung aja
niatnya Dujun itu berjalan dengan lancar karena Hiwon dan juga ibunya menjadi lebih banyak bicara dan hubungan mereka lebih baik dan juga jadi akrab dan saling memaafkan. 궁금해요. By the way, kompetisi di kantornya Hiwon itu kan dilanjutkan lagi tuh, dan dimulai dari 7 besar yang terpilih, dan Hiwon beserta dengan rekannya dia itu terpilih dalam 7 besar tersebut, dan mereka bertugas untuk membuat video sekitar 2 menit yang bakal diunggah ke YouTube untuk menentukan siapakah pemenangnya. Oh ya, untuk perkembangan si mak lampir, Dujun tuh diberitahukan sama sekretarisnya bahwa mereka itu tahu tentang si Prestige Hidden Partners yang bernama So Myung Ho. Yang ketika diingat-ingat sama Dujun, ternyata So Myung Ho itu dulunya adalah seorang reporter yang menuliskan berita buruk tentang dia. Setelah mengetahui itu, Dujun emosi jiwa dan harus ketemu sama orang itu karena memang si mak lampir inilah dalang dari semuanya. Terus si mak lampir ketemu sama pamannya Dujun dan ternyata paman Dujun cerita bahwa si mak lampir mengatur semuanya menggunakan So Myung Ho itu si reporter untuk masuk ke perusahaan, dan kalau terjadi apa-apa nanti dialah yang dijadikan kambing hitam karena si mak lampir yang memulai cerita bohong tentang Dujun yang menghilangkan nyawa abangnya sendiri. Memang lucu nih orang. Terus kan Hiwon udah bersiap nih untuk membuat video YouTube yang bakal dia unggah untuk kompetisi mereka. Dan ternyata Miran dan juga Minwook itu ngebantuin Hiwon untuk membuat video walaupun dia masih bingung tema apa yang harus dia buat. Dibilang sama Minwook, udah buat aja tema apa alasan kamu membuat bir tersebut, bir tanpa alkohol. Kayaknya itu bakal menarik deh untuk jadi tema. Kata Hiwon, oke boleh juga. Selesai pulang dari sana, Minwook sama Miran tuh pengen makan berdua gitu, dan Miran terang-terangan banget nih sama si Minwook dan dia bilang apapun yang terjadi dia bakal mengejar cintanya Minwook. Untuk Minwook, yaudah terserah, intinya kalau misalkan kau nggak suka pergi aja, tapi kalau aku bakal tetap mengejar cintamu. Ugal-ugalan sekali si Miran ya. Terus teman-teman kantornya Hiwon itu sudah mulai menerima dan juga mereka udah biasa aja tentang Hiwon dan si Dujun, bahkan mereka penasaran tentang hasil USG yang pernah dilakukan sama Hiwon, dan kebetulan pada hari itu juga sudah waktunya untuk pengecekan kembali untuk melihat kira-kira jenis kelamin apa calon anak mereka. Yang setelah itu Dujun ngajak Hiwon untuk belanja baju-baju anak mereka, dan ketika ditanya sama si penjaga tokonya, ternyata di-spill sama Dujun bahwa calon anak mereka itu berjenis kelamin perempuan. Dujun tuh seneng banget walaupun ya mereka berdua pun nggak mau cowok cewek ya sama aja gitu. 고마워요. 그때 그 맞선. By the way, emaknya Dujun pergi menemuin Miran karena dia masih penasaran banget sekaligus minta maaf atas kejadian waktu kencan buta waktu itu. Dan dia cerita bahwa si Miran yang dia cari itu bukan Miran yang ini gitu. Terus Miran ingat kan, tunggu di panti pijat, itu tuh temanku yang pakai identitas aku, dan ibu kenal kok orangnya, katanya Hiwon. Apa? Hiwon? Kata mak Dujun kan. 대의원 투표가 다음 주였나? 예, 한번 Terus kan ayah Dujun itu tuh semakin khawatir karena si mak lampir kan sudah membuat untuk meeting pemecatan Dujun, dan dia harus bertindak untuk semua ini ya kan, nggak membiarkan Dujun dipecat gitu aja. Terus Dujun ternyata udah bergerak duluan. Dia menemuin si So Myung Ho itu, si mantan reporter yang bekerja sama si mak lampir. Awalnya dia itu nggak ngaku, tapi ya udah terbongkar identitasnya dan Dujun mengancam dia. Setelah itulah dia jujur bahwa dia memang bekerja sama dengan si mak lampir dan juga pamannya Dujun, dan dia minta maaf. Lalu Dujun bilang, ya udah nggak apa-apa sih asalkan kau ngebantu aku, katanya. Oke, aman aja, katanya gitu. Setelah itu Dujun menemuin pamannya dan bilang bahwa si mak lampir itu ternyata juga merencanakan rencana yang buruk nih sama pamannya, dan ternyata pembicaraan pamannya sama si reporter tadi itu direkam sama si reporter kalau dia dihianatin. Jadi si pamannya nggak bisa ngapa-ngapain kan karena Dujun sekarang punya bukti nih. Terus Dujun juga menjelaskan sama pamannya bahwa si mak lampir nanti bakal mendepak pamannya Dujun setelah dia mendapatkan perusahaan itu, dan dikasih buktinya sama Dujun. Setelah itu pamannya emosi jiwa dan gak percaya lagi sama si mak lampir. Kata Dujun, kalau kau gak percaya sama dia, udah kerja sama-sama aku. Di sisi lain, Hiwon dan juga para pemenang-pemenang yang lainnya, mereka itu sudah mulai nih melakukan penilaian. Mereka juga sudah mengupload ke YouTube untuk promosi produk yang sudah mereka buat masing-masing. Dan ternyata setelah dilakukan pengecekan nih, temannya si Hiwon ya kan, si manajer 6 ini, dia ternyata yang nonton sama yang like itu tuh sedikit banget. Karena kan penilaiannya dilihat dari situ juga. Sedangkan punyanya Hiwon ketika mereka lihat, lumayan bagus banget nih, dan juga
penyampaian Hiwon tuh membuat tenang dan juga terharu dan bercampur aduk gitulah. Dan kata si Sehyun itu tuh like sama viewsnya lumayan banyak banget. Jadi yang berpotensi untuk menjadi juara di 3 besar itu adalah videonya Hiwon, tapi yang satu lagi kayaknya bakal susah banget ya kan. Terus kan malamnya si Mak Lampir itu bakal bertemu dengan para direksi-direksi di perusahaannya si Dujun kan. Dujun juga sebenarnya ketemu sama mereka dan dikira sama si Mak Lampir ini bahwa usahanya dan juga rencananya bakal berjalan dengan lancar karena keesokan harinya dia ngejek Dujun bahwa dialah yang bakal memimpin perusahaan tersebut. Dan ketika dilakukan pemilihan tahun voting untuk pemecatan Dujun, cuma si Mak Lampir aja yang setuju, sisanya itu nggak mendukung. Hingga akhirnya petisi untuk pemecatan Dujun itu dibatalkan. Mak Lampir itu bener-bener nggak terima dan emosi jiwa. 회의만은 부결되었음을 선포합니다. Dia langsung marah-marah sama Dujun dan menuduh Dujun sudah mempengaruhi para direksi. Dan dibilang sama Dujun dia nggak peduli sama sekali. Dan dia ceritakan bahwa emang kemarin dia memanggil mereka dan Dujun nge-spill kesalahan-kesalahan yang sudah mereka buat, korupsi-korupsi mereka. Dan kalau misalkan itu nggak mau di-spill, ya mereka harus nurut sama Dujun dan juga membatalkan untuk pemecatan dia. Jadi ya karena mereka terdesak, ya mereka nurut aja lah sama si Dujun ya kan. Dan mendengar semua itu, si Mak Lampir nggak terima dan juga Dujun nge-spill korupsi-korupsi yang sudah dia lakukan. Panik nggak tuh si Mak Lampir ya kan, sampai-sampai dia teriak karena nggak terima kalau misalkan Dujun sudah membuat dia getar-getir. Getar kau dek, getar kau dek. Sebenarnya setelah itu anaknya mencoba menyadarkan dia ya kan. Cuma si Mak Lampir ini nggak mau dan anaknya udah nggak peduli lagi. Terserah kamu ngapain, itu kesalahan kau, kata anaknya. Setelah itu si Mak Lampir ditangkap dan juga diperiksa atas kesalahan-kesalahan yang sudah dia buat. Walaupun dia keterima tapi ya kayak mana lagi, dia harus mau ya kan. Oke, keesokan harinya perusahaan Dujun udah kembali normal karena udah nggak ada lagi si Mak Lampir. Terus orang-orang yang menggosip tentang si Hiwon juga sudah berbalik lagi dan mereka kasihan sama Hiwon dan ngerasa bersalah karena sudah memfitnah Hiwon kemarin dan juga membicarakan hal yang buruk tentang dia. By the way, kompetisi itu hasilnya udah keluar di mana Hiwon itu ternyata juara 2, nggak juara 1. Tapi Hiwon ngerasa bahwa udah nggak apa-apa, itu udah cukup sama dia karena yang penting bukan juaranya tapi orang-orang tahu tentang produknya dia. Semua tim yang ngedukung Miran dan juga Minuk mendukung Hiwon walaupun dia tidak mendapatkan juara 1 dan mereka tetap merayakan kemenangannya Hiwon dengan makan malam bersama. Rencananya sih minggu depan mau mereka lakukan katanya. Terus Dujun juga bilang sama Hiwon bahwa semua itu udah berakhir dan dia seneng banget dan ternyata Dujun juga bakal melaksanakan pertemuan antar keluarganya dia sama Hiwon. Terus dibilang sama Dujun panggilnya jangan presdir lah, opa atau sayang gitu, membuat Hiwon jadinya merinding banget. Walaupun ujung-ujungnya si Hiwon tuh mencoba untuk memanggil Dujun dengan panggilan opa katanya. Oke. Setelah itu kan keesokannya Hiwon sama Dujun tuh bertemulah keluarga mereka, ngobrol-ngobrol dan ibu Dujun tuh minta maaf sama Hiwon karena ya dia sempat agak-agak suka sama Hiwon tapi ternyata kan setelah dia tahu faktanya dia enak-enak aja dan juga nyambung-nyambung aja. Tapi masalahnya si Mak Lampir tiba-tiba datang ke situ dan langsung merusak suasana. 제가 좀 늦었죠? Kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye bye.